Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya, Fatia Juniarti dengan NIM 22017011 berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai matkul pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Yeni Hayati M. Hum. Dengan judul subbab strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Latar belakang strukturalisme yaitu strukturalisme dapat dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Pendekatan struktural berasal dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara satu dan lainnya. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Dalam bukunya berjudul Poetika 340 sebelum Masehi di Athena. Pendekatan secara struktural pada mulanya sempat tidak diminati pada abad ke-19. Lalu pada abad ke-20 pendekatan ini muncul kembali dan dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Tokoh dan konsep strukturalisme yang pertama Aristoteles yang menganggap ada 4 konsep dasar. Yang pertama order berarti urutan dan aturan, yang kedua unity berarti bahwa semua unsur dalam plot harus ada, yang ketiga complexity yang berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekompleksan karya harus cukup untuk memungkinkan perkembangan peristiwa yang logis, dan yang terakhir coherence berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar-benar terjadi. Tokoh yang kedua yaitu Ferdinand de Saussure yang menganggap linguistik merupakan ilmu yang otonom. Tokoh yang ketiga merupakan kaum formalis yang terdiri dari Jacobson, Shklovsky, Ekströmbom, Hitchinov, dan teori kaum formalis antara tahun 1915 dan tahun 1930. Konsep kaum formalis yaitu konsep yang sangat penting dalam pandangan kaum formalis adalah konsep dominan ciri yang paling menonjol menurut pendapat dan pengalaman mereka. Dalam sebuah karya sastra, seringkali pula dalam aliran atau zaman tertentu. Konsep kedua yaitu konsep kaum formalis bersifat otonom, yang artinya dapat dipahami sebagai sebuah kesatuan yang bulat. Hakikat strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesejahteraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Strukturalisme juga disamakan dengan pendekatan objektif dan dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik menurut Abrahams dalam Nurgiantoro 2010. Tujuan strukturalisme yaitu pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitannya antar berbagai unsur karya sastra untuk menghasilkan suatu kemenyeluruhan atau kesatuan. Analisis struktural ini tidak hanya terbatas kepada menganalisis unsur intrinsiknya saja, tetapi yang lebih penting yaitu keterkaitan hubungan antar unsur tersebut. Kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Keuntungan dari strukturalisme yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjaminan struktur, dan otonomi karya sastra. Langkah-langkah penerapan teori struktural dalam memahami karya sastra. Analisis struktural dalam karya sastra, khususnya prosa fiksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antara unsur intrinsik fiksi. Mengetahui fungsi masing-masing unsur dalam menunjang keseluruhan dan bagaimana hubungan antar unsur itu. Materi selanjutnya yaitu formalisme. Formalisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin yakni forma, yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata forma. Oleh karena itulah cara kerjanya disebut metode formal. Formalisme menolak pandangan bahwa karya sastra sebagai ungkapan pandangan hidup, sekaligus perbedaan secara dikotomis antara bentuk dan isi. Formalisme juga menolak peranan karya sastra semata-mata sebagai sarana untuk memahami hakikat kebudayaan secara luas. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitika, oposisi, dan sebagainya.
Konsep formalisme. Konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme ialah berfokus pada bagaimana cara mempelajari, melainkan apa yang sebenarnya yang menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Konsep formalisme juga menganggap penting berbagai ragam bahasa. Konsep formalisme juga menjelaskan bahwa bentuk merupakan sesuatu yang konkret atau nyata, dinamis, dan berdiri sendiri. Konsep formalisme selanjutnya ialah gagasan mengenai teknik yang berhubungan dengan bentuk. Konsep formalisme juga menganggap bahwa plat merupakan posisi sebagai struktur. Histori kelahiran formalisme dipicu oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu formalisme lahir sebagai akibat menolaknya terhadap paradigma positivisme abad ke-19. Faktor kedua, kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora, di mana terjadinya pergesekan dari paradigma diakronis ke sinkronis. Faktor ketiga yaitu penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Tokoh formalisme. Tokoh pertama yaitu Victor Shklovsky yang mengatakan sifat kesusastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Tokoh kedua yaitu Boris Eisenbaum yang mengatakan kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Tokoh ketiga yaitu Boris Tomaszewski yang mengatakan motif sebagai satuan alur terkecil. Pokok gagasan formalisme Rusia. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomonisasi, yaitu teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Yang kedua yaitu teori naratif, di mana kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antar struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang tak terorganisir. Yang ketiga, analisis motif, yang secara umum motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Dan yang keempat, fungsi puitik dan objek estetik. Materi selanjutnya yaitu strukturalisme genetik. Latar belakang strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemendengan strategenasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Atas dasar kondisi itu, dengan tetap berlandaskan pada teori strukturasi, Gottman menyebutkan teorinya sebagai strukturalisme genetik. Artinya, ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Konsep dasar strukturalisme genetik. Yang pertama, fakta kemanusiaan. Yang kedua, subjek kolektif. Yang ketiga, strukturasi. Yang keempat, pandangan dunia. Yang kelima, pemahaman. Dan yang keenam, penjelasan. Struktur karya. Karya sastra merupakan produk strukturasi dari subjek kolektif seperti dikemukakan di atas. Gottman mengemukakan 2 pendapat mengenai karya sastra pada umumnya. Pendapat pertama yaitu, karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara imajiner harga baru. Dan yang kedua, dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, pengarang menciptakan semesta tokoh, objek, dan relasi secara imajiner. Faruk, tahun 2010.